Salam, salam. Tubuh Kristus, umat rajani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan embun surga pada pagi hari ini. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini ada hal yang sangat bagus untuk dipahami, yaitu dasar-dasar diperbolehkannya wanita melayani sebagai pendeta, wanita sebagai rasul, juga wanita sebagai nabiah. Budaya Yahudi kurang menghargai wanita, namun kehadiran Yesus meruntuhkan penghalang perbedaan gender itu. Artinya, di dalam Kristus, wanita punya status yang sama dengan pria atas dasar pekerjaan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pencurahan Roh Kudus atas semua orang, baik anak-anak pria juga wanita, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Demikian, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Karena Roh Kudus dianugerahkan kepada semua orang percaya, baik pria maupun wanita, maka demikian juga karunia roh dalam pelayanan. Tidak ada bukti dan petunjuk bahwa karunia-karunia atau disebut karismata terbatas hanya bagi pria saja. Banyak wanita yang melayani di era Perjanjian Baru. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Menurut Paulus, bernubuat itu sangat penting. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Filipi 4 ayat 2-3. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Euodia dan Sintike adalah wanita. Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Roma 16 ayat 3. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Saudara, nama Priscilla adalah seorang istri
justru disebut di depan. Perhatikan, Paulus justru menyebut Priskila pemimpin jemaat yang baik. Dia bisa memimpin jemaat, juga mengurus keluarga. Di dalam Roma 16 ayat 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Wanita sebagai rasul. Ya, dalam hal ini Yunias adalah seorang rasul wanita. Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Satu dari 22 rasul yang disebutkan dalam Alkitab adalah wanita. Nabiah adalah nabi wanita dalam Perjanjian Lama sebagai pembawa firman. 2 Raja-Raja 22 ayat 14 mengatakan, maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Cerita menarik tentang Maria Magdalena, yaitu wanita yang pernah kerasukan 7 roh jahat. Disebut dia adalah rasul dari para rasul, sebab dia adalah wanita atau wanita orang pertama pasca kebangkitan Yesus yang diutus oleh Yesus sendiri memberikan kabar kepada para murid. Ada di dalam Yohanes 20 ayat 17. Juga wanita Samaria yang telah berganti-ganti ilahnya menjadi wanita penginjil pertama di Samaria dan membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Ada di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa doktrin gereja yang tidak mengizinkan wanita melayani memiliki alasan sendiri demi kepentingan internal mereka, namun yang jelas bukan demi kepentingan Alkitab. Sebab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru tidak ada penolakan atas pelayanan wanita. Alkitab adalah firman Tuhan, sehingga setiap ayat tidak akan saling bertentangan, justru saling mendukung.
sekalipun ditulis oleh orang yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, serta pada zaman yang berbeda. Hanya saja saudaraku, kita perlu belajar budaya saat penulisan itu dilakukan supaya tidak ada salah tafsir. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah tubuh Kristus, tubuh yang satu itu, agar kita semua memahami betapa wanita juga memperoleh tempat di dalam pelayanan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, saya Pest Lydia Jenstak. God bless and I love you all my friend.